Salam jumpa. Kita kembali bertemu dalam Victorious Devotion hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kita terus mengalami kasih, berkat dan kemurahan Tuhan. Kita terus disertai, kita terus diberkati. Kita ada hari ini karena campur tangan Tuhan, kita sehat, kita masih bernafas ya Bapak Ibu Saudara. Kita harus syukuri semua apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Terlebih lagi Tuhan telah memberikan kita hidup yang kekal ya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Mengawali Victorious Devotion hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, saya ajak kita menyanyikan satu pujian sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukurlah bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kasih-Mu sungguh terbukti bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami datang merendahkan diri di hadapan tahta kasih karunia Tuhan. Kami menghampiri Engkau. Kami menaikkan pujian hormat kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah persembahan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami mau dasari perjalanan hidup kami sepanjang hari ini dengan kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu yang berbicara bagi setiap kami pribadi. Kami menyiapkan telinga kami, hati kami menjadi tanah yang subur. Tempat firman-Mu bertumbuh dan berbuah. Urapi hamba-Mu, layakkan hamba-Mu. Biarlah setiap apa yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu, hamba mohon biarlah ada dalam otoritas Tuhan. Terima kasih Tuhan, waktu hari ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara dikasihi Tuhan, bulan ini kita bicara tentang topik pahala bagi orang-orang kudus yang dikenannya. Pahala ini bicara upah saudara ya. Jadi orang-orang kudus yang dikenan oleh Tuhan
orang-orang kudus yang mengikut Tuhan, orang-orang kudus yang percaya kepada Tuhan, saya pastikan pasti dapat upah, pasti dapat pahala, saudara dikasih Tuhan. Nah, hari ini saudara dikasih Tuhan, satu kali Petrus pernah bertanya kepada Tuhan Yesus, ya. Saya ajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasalnya yang ke-19 ayat 27 sampai 29. Ini ada satu pertanyaan menarik dari Petrus, dan ini juga menurut saya pertanyaan yang mewakili murid-murid lain pada waktu itu dan orang-orang percaya, termasuk juga mungkin kita hari ini yang percaya kepada Tuhan. Pertanyaan Petrus ini mewakili kita juga. Matius 19 ayat 27 sampai 29, demikian firman Tuhan. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Ya, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Ayat 29, dan setiap orang, ya, garis bawahi, dan setiap orang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ya, jadi jelas saudara dikasih Tuhan, pertanyaan ini dijawab dengan lugas oleh Tuhan Yesus bahwa barang siapa yang sudah meninggalkan segala sesuatunya untuk mengikut Tuhan, pasti ada upahnya. Katakan pasti, saudara. Amin. Ya, jadi hari ini saudara dikasih Tuhan, subtopiknya adalah pahala atau upah berasal dari Allah sendiri. Ya, jadi upah pahala orang-orang kudus yang dikenannya itu berasal dari Tuhan sendiri. Kita terima dari Tuhan sendiri, kita dapatkan dari Tuhan sendiri. Karena memang itu yang Tuhan nyatakan, itu yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang meninggalkan segala sesuatunya untuk memilih mengikut Tuhan. Amin, saudara. Ya, jadi pastikan hari ini bahwa jangan bertanya lagi, saudara, apa yang kita akan dapat ketika kita memilih untuk ikut Tuhan. Pasti ada yang kita dapat, pasti ada upahnya, pasti ada pahalanya, saudara dikasih Tuhan, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa pahala atau upah itu berasal dari Tuhan sendiri. Dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan di sana, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah. Catat baik-baik. Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, ya. Jadi upah itu, pahala itu dari Tuhan sendiri, ya. Dalam Kolose 3 ayat 24 juga saudara dikasih Tuhan, dikatakan di sana oleh Rasul Paulus, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah, ya. Dari Tuhan sendiri kita akan menerima bagian dari upah yang sudah ditentukan bagi setiap kita, saudara dikasih Tuhan. Wah, ini sangat menggairahkan. Ini sangat memberikan kita pengharapan. Ini yang membuat kita seharusnya untuk terus tetap bertahan mengiring Tuhan, bertahan melayani Tuhan, bertahan untuk senantiasa ikut Tuhan. Apapun yang kita hadapi dalam hidup kita, pergumulan yang berat sekalipun akan tetap membuat kita bertahan untuk mengiring Tuhan, karena ada upah, saudara. Jadi Tuhan itu tidak hanya mengajak kita untuk mengikut Dia, Dia tidak bertanggung jawab atas hidup kita, Dia juga bertanggung jawab atas hidup kita, saudara. Bertanggung jawab bukan hanya selama kita masih hidup di dunia, tapi Dia juga bertanggung jawab untuk hidup kita yang akan datang. Karena itu adalah upah yang Dia berikan. Jadi dikatakan di sini, kamu tahu bahwa Tuhanlah yang
kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Itu Kolose 3 ayat 24, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi upahnya apa, saudara? Mungkin saudara bertanya, upahnya apa? Tadi dalam Matius 19 ayat 29 pada bagian terakhir dikatakan pada Matius 19 ayat 29 bahwa kita akan menerima kembali 100 kali lipat, ya, yang kita akan peroleh itu dari Tuhan dan akan memperoleh hidup yang kekal, ya, dikatakan di sini. Kita akan menerima kembali apa yang mungkin kita sudah tinggalkan, yang hilang dari kita akan terima 100 kali lipat, bahkan akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi upahnya jelas, saudara, ya, hidup yang kekal. Sama-sama bilang hidup yang kekal, ya. Jadi upah yang akan kita terima ketika kita memilih untuk mengikut Yesus, mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan adalah hidup yang kekal. Roma 2 ayat 7. Ya, Roma 2 ayat 7 berkata bahwa yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, ya. Hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik. Kita semua tahu bahwa kita diselamatkan bukan karena berbuat baik. Tapi setiap orang yang sudah diselamatkan wajib berbuat baik. Nah, kita yang berbuat baik, yang mengisi hidup kita dengan hal-hal yang baik, yang mengisi masa-masa penantian kita untuk kedatangan Kristus yang kedua kali dengan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, pasti di sini dikatakan akan mendapatkan hidup yang kekal, gitu, ya. Yaitu hidup yang kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Amin, saudara. Jadi hari ini kita sudah kembali diingatkan. Saya tahu bahwa saudara mungkin sudah tahu ini, tapi kita kembali diingatkan bahwa pasti ada upah, ya, bagi orang-orang yang ikut Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang melayani Tuhan, gitu, ya. Dan upahnya yang tidak ada bandingnya dengan apapun yang ada di dunia ini adalah hidup yang kekal, saudara. Kalau kita bekerja, ya kita dapat gaji. Kita berusaha, kita akan memetik buah dari hasil usaha kita. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, saudara dikasih Tuhan, upahnya adalah hidup yang kekal. Artinya hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan di surga. Amin, saudara. Wow, ini luar biasa. Biarlah firman Tuhan ini terus menggairahkan kita, ya, memberikan kita semangat untuk mengiring Tuhan sampai garis akhir kita hidup di dunia ini. Amin, saudara. Untuk firman Tuhan hari ini, saya harap bahwa biarlah setiap kita terus menjadikan firman Tuhan ini adalah pedoman, menjadikan firman Tuhan adalah sebagai pegangan hidup kita, ya, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengaruh-pengaruh dunia ini, termasuk kesulitan-kesulitan hidup yang diperhadapkan atau yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita hari-hari ini. Baik, saudara yang dikasih Tuhan, kita akan akhiri Victorious Devotion hari ini dengan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu bahwa kami akan menerima upah yang berasal daripada Engkau sendiri ketika kami memilih untuk mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu bahwa siapakah kami? Kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, kelemahan, dan sebenarnya kami tidak pantas, tidak layak untuk menerima hidup yang kekal. Tapi oleh karena kasih-Mu yang sungguh luar biasa itu, sehingga kami dilayakkan, kami diselamatkan. Siapapun kami dan bagaimanapun latar belakang kami tahu bahwa Engkau yang telah menebus kami dan menyelamatkan kami, Engkau yang telah mengaruniakan hidup yang kekal bagi kami yang percaya kepadamu. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk kami tetap kuat, tetap memiliki iman yang teguh dalam perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Biarlah dalam pengiringan kami kepada Tuhan, tidak sekalipun kami meninggalkan Engkau atau terbersit dalam pikiran kami untuk berbalik daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau tahu apa yang menjadi pergumulan umat-Mu hari-hari ini. Tuhan berkati hidup pribadi mereka, berkati keluarga mereka, berkati usaha pekerjaan mereka
Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang dalam pergumulan yang berat ada jalan keluar di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terus tuntun langkah kaki kami, terus pegang tangan kami Tuhan. Kami tidak mau melepaskan genggaman kami daripadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, syukur, hormat hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur hari ini. Haleluya. Amin. Demikian Victorious Devotion kita pada hari ini, saudara dikasih Tuhan. Sampai jumpa lagi. Salam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati.